Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kubik. Kita langsung mulai saja ya. Baik, persamaan kubik atau pangkat 3 itu bentuk umumnya adalah AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka nantinya akan menjadi persamaan kuadrat. Paham ya? Jadi nanti akan ada konstan koefisien A, koefisien B, koefisien C, dan konstanta D. Kita akan mencari akar-akarnya. Seperti apa? Faktornya seperti apa? Ada dua hal yang kalau dari persamaan kubik ini bisa dilihat. Yang pertama dari D-nya ini. Ini dilihat. Ada atau tidak? Nah, kita lihat ada atau tidak ada. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama untuk contoh nomor 1 dan 2, yaitu D-nya tidak ada. Yang ada hanya koefisien A, B, dan C. Begitupun di nomor 2 ya. Tidak ada D-nya ya. D-nya sama dengan 0. Berarti di sini D-nya sama dengan 0, tidak ada. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita faktorkan. Nih, ini ada X, ada X, ada X ya. Kita faktorkan. Tuh, tarik X-nya. Berarti di sini sisanya asalnya pangkat 3, berarti jadi pangkat 2. Seperti itu. Lalu yang ini asalnya pangkat 2 kuadrat, berarti sisanya cuma tinggal 1 X aja. Yang ini udah ditarik ke situ, berarti sisanya hanya 3 saja. Faham? Insya Allah faham ya. Setelah itu gimana? Yang ini kerjakan seperti menyelesaikan persamaan kuadrat yang pada pertemuan sebelum ini, video sebelum ini. Nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Yang masih ingat, ini berarti harus dikalikan dulu. Berarti min 6. Cari perkaliannya min 6 yang kalau dijumlah harus plus 5. Oke? Berarti ini adalah X yang dari sini. Yang dari sini ya. Lalu yang 2X kuadrat plus 5X-nya kita faktorkan. Tadi kita harus cari angkanya yang kalau dikali adalah min 6. Kalau dijumlah jadi plus 5. Angkanya yang mana? Kalau mau ke plus 5. Sedangkan yang dimau adalah perkaliannya dia harus berbeda tanda. Coba kalau angkanya 2 sama 3. Kan bisa jadi 5 ya. Tapi ini harus berbeda tanda. Coba yang satu min, yang satu plus. Bisa jadi 5 nggak? Nggak bisa dong. Atau saya balik. Yang ininya plus, yang ininya min. Tetap aja nggak bisa jadi plus 5. Ya jangan dipaksa. Berarti angkanya bukan 2 dan 3. Berapa? Berapa lagi sih faktor 6? Ada lagi, jangan dilupakan. 1 dan 6. Ya, ini angkanya pasti 1 dan 6. Jangan lupa, karena perkaliannya adalah negatif, berarti di sini tandanya harus berbeda. Yang satu plus, yang satu min. Yang mana ikutin yang besar yang koefisien dari B. Ya, berarti 1 sama 6 gedean mana? Gedean yang 6, berarti di sini harus plus, yang sini min. Jangan lupa koefisien dari A-nya tidak sama dengan 1, dia ada 2, berarti di sini bagi 2 dan bagi 2. Oke? Kalau mau cari faktornya berarti ya sudah, ini kalikan ke situ. Karena tidak jadi bilangan bulat, yang ini jadi bilangan bulat plus 3 sama dengan 0. Kalau mau dicari akarnya,
Langsung saja dari sini. Berarti dapat, ini ada X ya. Berarti dia pun X-nya akan sama dengan 0. Langsung ke sini. Yang dari sini akan sama dengan X-nya setengah. Yang dari sini akan sama dengan X-nya min 3. Sama seperti persamaan kuadrat. Oke, mudah-mudahan paham ya. Coba untuk nomor 2 dengan cara yang sama nanti akan ada dapat X-nya. Dan boleh saya pastikan salah satunya akan sama dengan 0. Silahkan cari 2X berikutnya ya. Ini berapa? Jika sudah ketemu silahkan komentar di kolom komentar ya. Berapa hasilnya? Jadi bisa disimpulkan jika D-nya tidak ada atau tidak sama dengan 0. Maka salah satu akarnya akan sama dengan 0. Sisanya ya entah berapapun. Pasti salah satunya akan sama dengan 0. Karena proses dari pemfaktoran ini. Oke? Paham ya? Untuk yang tadi D-nya sama dengan 0. Nah sekarang untuk D-nya yang tidak sama dengan 0. Yang ini bagaimana? D-nya ada. Tidak sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Saya punya 2 contoh di sini. Nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 seharusnya ya. Kita rubah dulu. Nomor 3 dan nomor 4. Saya mau mengerjakan yang nomor 4 saja. Kita geser. Karena di sini yang nomor 3 koefisien dari X pangkat 3-nya adalah 1. Itu akan jauh lebih mudah dibanding yang koefisiennya tidak sama dengan 1. Jadi saya akan mengerjakan yang nomor 4. Nanti yang nomor 3 silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Baik, balik lagi ke sini. Sekarang bagaimana kalau yang D-nya ada tadi tidak sama dengan 0? Caranya seperti apa? Nah, langkah yang pertama kita lihat A-nya berapa, D-nya berapa. Untuk kasus yang nomor 4, di sini A adalah, jangan lupa, dia adalah koefisien dari X pangkat 3, maka dapat 2. Dan D-nya adalah konstanta dari persamaan kubik tersebut, yaitu di sini adalah 6. Oke. Setelah itu, cari faktor masing-masingnya. Berarti kalau 2 dia faktornya. Berarti ini faktornya hanya 1 kali 2 saja ya. Yaitu berarti 1 sama 2 aja. Nah kalau yang D ini bisa 1 kali 6. Bisa 2 kali 3. Paham ya? Sampai sini. Setelah itu. Maka untuk yang faktor kubik inceran kita ya, ini bukan berarti sama dengannya, tapi inceran kita yang pertama kita bagikan antara A dan D. A-nya kita punya faktor dari A dibagikan dengan faktor dari D. Oke, kita lengkapin ya. Nanti takutnya salah paham kalau saya cuma tulis hanya A per D. Faktornya. Nah, berarti gimana? Nih, A itu ada angka 1 dan 2. Ya, D-nya ada 1, 2, 3, sama 6. Ya, ada 4. Bagikan satu-satu. Yuk, yang pertama. Si A-nya 1 dulu. Bagikan ke semuanya. Berarti 1 bagi 1. 1 dong. Lalu 1 bagi 2. Dapat setengah dong. 1 bagi 3 dapat 1/3 dong. Dan terakhir 1/6. Untuk yang 1 A-nya. Sekarang untuk A-nya yang 2. Bagikan juga. Dengan 1 dapatlah 2. Sebentar. Ini masih samaan. Dapatlah 2. Terus bagikan 2. Dapatlah 1. Udah dong di sini. Gak usah ditulis ulang. Lalu bagikan dengan 3. Dapat 2/3. Bagikan dengan 6.
dapat 2/6 atau 1/3. Yang ini sudah, berarti sudah selesai. Dan jangan lupakan setelah dibagikan satu-satu, ini berlaku untuk negatifnya juga. Berarti inceran kita ini. Nah, setelah itu kita cari, kita incer. Sekarang lihat yang bilangan bulat. Dari kesemuanya di sini ada beberapa bilangan bulat, yaitu 1, 2, min 1, sama 2, min 2. Kita masukkan, ini pasti merupakan akar dari salah satunya di si persamaan kubik ini. Ya, kita mulai dari 1 aja, kita cobain. Masukin nih ke sini. Artinya semua yang ada X-nya di sini gantikan dengan 1. Oke? Kita gantikan ya. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 min 5 kali 1 tambah 6. Sama dengan ini kalikan, kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya pasti jadi 1 ya. Dia kan nggak ada negatifnya, ini positif. Berarti tinggal hanya 2 kurang 3 min 5 tambah 6. Ini sama dengan, ya ini min 8, 0 ya. Berarti cek. Ini berlaku sama dengan 0 nih, sama. Berarti inceran kita 1 nih. Dapat 1 angka akarnya. Kalau nggak dapat, kita lakukan lagi. Yang mana yang memenuhi, itu yang akan kita pakai. Karena di sini 1 sudah memenuhi, ya sudah 1 aja yang kita pakai. Caranya gimana? Kita cari akar yang lainnya. Koefisien dari yang si persamaan kubik ini kita tulis ulang. Berarti yang X pangkat 3, 2. Hanya koefisien dan konstantanya saja. Lalu min 3. Lalu dari X-nya adalah min 5 dan konstantanya adalah 6. Paham ya sampai sini? Kita akan jumlahkan, tapi ada aturannya. 1 ini dari mana? Dari yang sini. Dari yang hasil 0 ini. Paham ya? Kalau yang 0-nya min 1 misalkan, berarti di sininya harus min 1. Jadi belum tentu 1 ya di sini ya. Disesuaikan mana yang membuat 0 tadi yang pertama. Yang kita incar-incar dari faktor A dibagikan dengan faktor D. Paham ya? Oke, setelah itu jangan lupa ini tadi dijumlah ya. Kita harus jumlahkan. Aturannya untuk yang pertama turunkan. Ini berarti turun 2. Oke. Lalu setelah ini yang kesininya kita kalikan. Oke. Langkah yang pertama saya ulangi, diturunkan, baru hasil yang setelah dijumlahkan kalikan. 2 kali 1 tulis di sini 2. Jumlahkan, min 3 tambah 2 berarti min 1. Paham? Dan lakukan lagi. Berarti yang ini kalikan lagi. Berarti min 1 kali 1 min 1. Tulis di sini. Dijumlahin lagi, berarti min 6. Kalikan lagi ke sini, berarti min 6. Jumlahkan, hasilnya 0. Karena tadi kita sudah mengecek 0, berarti ini betul. Paham ya? Oke, kita geser sedikit. Berarti faktornya akan sama dengan yang ini. Masuk ke sini, berarti X min 1. Kebalikannya, karena ini kan sudah akarnya ya. Berarti harus kebalikannya. Sisanya yang mana? Nih yang ini. Kan X-nya sudah diambil nih 1. Berarti sisanya ini adalah koefisien dari X kuadrat, X, dan konstanta. Awalnya kubik, sudah didapat 1, jadinya ke kuadrat. Berarti di sini 2X kuadrat min X min 6. Sama dengan 0. Berarti kalau sudah kayak gini, lakukan lagi kayak biasa. Yang ini sudah cek, ini kita faktorkan. Oke? Saya selesaikan untuk yang ini.
Oke. Seperti biasa, karena koefisien dari X kuadratnya tidak sama dengan 1, maka kalikan ini min 12 ya. Berarti incar, karena dia adalah negatif, berarti salah satu harus positif, yang satu negatif. Angkanya berapa? Ini adalah pasti 3 sama 4, karena harus ke min 1. Karena dia negatif, 3 sama 4, gedean mana? 4, berarti di sini min, ini plus. Dan harus dibagikan 2, karena koefisiennya adalah 2. Oke, lagi. Kalau hanya sekedar dicari faktor, berarti sini harus kalikan. Yang ini pas. Dapatlah. Kalau dari akar, boleh dari sini langsung. Yang ini dapat sama dengan 1. Sesuai dari yang tadi ya. Lalu selanjutnya untuk yang ini adalah X sama dengan min 3/2. Dan yang ini adalah X sama dengan 2. 4 bagi 2, 2. Beres deh, dapat itu akarnya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Insya Allah paham ya. Nah, berarti untuk kasus ini gimana? Lakukan hal yang sama kalau yang ini. Cuman lebih mudah karena A-nya 1 di sini. Di sini A-nya 1 dan D-nya adalah min 2. Oke? Seperti itu. Nah, berarti berapa? Silakan lakukan hal yang sama ya. Tolong tulis di kolom komentar berapa hasil X-nya untuk di soal nomor 3 ini. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.